ketika melihat anak marah, tentu mereka ikut marah gitu ya. Tentu mereka emosi gitu. Kenapa sih marah? Hai, untuk anak yang mengalami masalah perilaku seperti mereka suka tantrum, mereka suka marah-marah atau suka teriak-teriak atau melempar-lempar barang atau mempunyai emosi yang tinggi, tentu akan menghambat proses belajarnya. Sehingga kita perlu melatih mereka untuk memperbaiki perilaku tersebut. Ada beberapa tips yang kita bisa pakai untuk melatih hal tersebut. Yang pertama adalah konsisten. Konsisten di mana ketika kita membuat satu aturan atau membuat suatu jadwal atau rutinitas, maka kita harus konsisten terhadap hal tersebut. Misalnya, kamu harus belajar saat sore. Maka besok, hari ini, 2 hari lagi, atau kapanpun kamu setiap sore harus belajar. Kecuali memang dia dalam kondisi tidak sehat gitu ya. Tapi kalau memang anak masih bisa beraktivitas atau anak masih bisa berlari-lari gitu ya, maka dia harus tetap pada jam tersebut dia harus belajar. Artinya kita konsisten pada aturan atau rutinitas yang sudah kita buat. Yang kedua adalah disiplin. Sebagai orang tua, kadang kita merasa kasihan kepada anak. Kalau anak misalnya sudah menangis atau kalau anak marah-marah. Nah, itu kalau kita ingin merubah perilaku, maka ada saatnya kita juga tegas gitu ya. Ada saatnya kita tegas pada apa yang sudah kita buat. Ada saatnya kita tegas disiplin pada aturan yang sudah kita buat. Contoh misalnya anak-anak tidak boleh makan es krim karena itu akan membuat mereka sakit. Atau karena anak-anak alergi pada es krim. Atau tidak boleh makan terlalu banyak gula karena tidak boleh makan terlalu banyak kue atau minuman manis sehingga akan membuat mereka lebih aktif dan susah untuk fokus misalnya karena mereka harus diet gitu ya. Maka kita harus tegas dan disiplin bahwa itu tidak boleh. Atau misalnya kalau mereka suka melempar atau melempar barang, maka yang harus kita lakukan adalah tidak boleh melempar. Artinya pada saat mereka melempar, mereka harus kita usahakan untuk merapikannya kembali. Nah, kalau misalnya, oh ya ini nggak apa-apa deh saya rapikan hari ini, atau nggak apa-apa deh saya tidak dirapikan gitu ya. Nah, itu juga akan memperlambat perubahan perilaku. Intinya pada saat kita membuat aturan atau rutinitas, kita harus tegas dan disiplin kepada anak tersebut. Yang ketiga adalah sabar. Kadang orang tua ketika melihat anak marah, tentu mereka ikut marah gitu ya. Tentu mereka emosi gitu, kenapa sih marah gitu ya. Tapi untuk anak-anak yang memang ada masalah pada perilakunya, ketika mereka marah, tentu mereka tidak mau gitu ya, tidak kalau kita lebih marah lagi gitu, mereka tidak paham kenapa saya marah kok mama atau papa lebih marah lagi, dan mereka tidak paham kenapa mereka dimarahi. Kadang ada anak-anak yang dengan bahasa yang terbatas, mereka tidak tahu kenapa mamanya malah marah gitu ya. Sehingga ketika saat marah, jika memang anak-anak tidak pada saat marah itu tidak membenturkan dirinya atau menyakiti dirinya gitu ya, kita hanya bisa diam dan mendampingi di sisinya gitu ya, mendampingi di tempat tersebut. Jangan sampai ikut marah. Sehingga pada saat anak-anak sudah mulai mereda dan mulai tahu bahwa oh mama saya tidak marah walaupun saya marah. Setelah emosinya mereda, baru kita peluk, kita berikan pemahaman dan kita bisa bilang kenapa kamu marah, kenapa kamu tadi lempar-lempar, kenapa kamu tadi teriak-teriak. Nah itu intinya adalah pada saat anak marah, orang tua harus meredam juga emosinya. Yang keempat adalah memperkaya bahasanya. Intinya untuk anak-anak yang memang memiliki bahasa yang kurang gitu ya, memiliki bahasa yang kosakata yang masih sedikit, tentu akan susah ketika orang tua menyampaikan kamu tidak boleh marah karena kalau kamu marah nanti kamu tidak akan dapat kue, atau kalau kamu marah maka mama akan sedih gitu ya. Tentu akan susah kalau dia kosakatanya sedikit.
Oleh karena itu, maka perkaya kosakatanya, perkaya bahasanya, sehingga pada saat dia marah, dia bisa mengkomunikasikan kenapa dia marah, atau kenapa dia menangis, atau kenapa dia menendang-nendang. Dan begitupun orang tua. Ketika orang tua mengkomunikasikan, kamu tidak boleh marah karena marah itu tidak baik. Kalau kamu marah, bahasa seperti itu akan dia pahami. Sehingga ini akan bisa mengatasi perilaku anak tersebut. Selamat mencoba. Terima kasih.